Puji Tuhan, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan buat Kojon dan seluruh pengurus dan jemaat Blessing Community buat kesempatannya pagi hari ini. Bapak Ibu semua siap dengar firman Tuhan, amin? Ya, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh yang mungkin jarang didengar juga Bapak Ibu semua ya. Dan saya yakin dan percaya kita semua bisa diberkati dan pasti diberkati buat firman Tuhan kita hari ini, amin? Oke, saya mau kasih judul hari ini yaitu tentang penyakit yang mematikan. Waduh, sama-sama ya kita katakan ya. 1, 2, 3. Penyakit yang mematikan. Jadi nanti ada satu tokoh yang akan saya ceritakan Bapak Ibu semua. Dia itu ini karena tanda kutip ya penyakitnya ya. Jadi nanti kita bisa tebak sama-sama kira-kira apa nih penyakitnya gitu ya. Sampai dia itu harus gantung diri Bapak Ibu gitu ya. Dia harus gantung diri dan dia ini bukan seorang yang biasa. Tapi dia ini seorang yang cukup tokoh di dalam kerajaan Daud itu sangat penting banget. Karena dia adalah penasehatnya Daud. Waduh ya. Siapakah dia? Boleh kita lihat sama-sama, yaitu namanya Ahitofel. Ada yang dengar Bapak Ibu Ahitofel? Pernah dengar? Saya juga baru hari ini dengar Bapak Ibu. Enggak ya, jadi kita udah sama-sama mungkin belum asing sekali gitu ya nama ini gitu ya. Nah hari ini kita mau belajar dari Ahitofel. Nah Bapak Ibu saya mau kita semua menyelidiki ya. Kita anggap semuanya, saya anggap semua tadi Jumat pagi saya bilang, Bapak Ibu semua hari ini pagi-pagi ini jadi detektif, wah, jadi polisi gitu ya. Yang kita mau buka satu kasus, yang kasus bunuh diri karena gantung diri ini kira-kira penyebabnya apa? Nah nanti kita tebak sama-sama Bapak Ibu ya. Kira-kira nih si Ahitofel ini sampai gantung diri ini karena apa nih gitu ya kan? Semuanya siap? Ya, bilang kanan kirinya hari ini kamu jadi detektif ya. Oke, yuk kita baca sama-sama ya. Ini dia. Yuk kita baca Bapak Ibu semua. Kalau mau baca kisahnya nanti di 2 Samuel 16 sampai 18 ya. Tapi ini saya singkat aja. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasang nyala pelana keledainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri, demikianlah ia mati, lalu dalam kuburan ayahnya. Nah Bapak Ibu, ada seorang penasehat yang namanya Ahitofel, dia penasehatnya Raja Daud, gitu ya. Jadi dia itu waktu kasih nasihat, terus nasihatnya tidak dipedulikan, akhirnya dia itu gantung diri. Dia pulang ke rumahnya, dia urus semuanya. Mungkin dia urus lah, wah ini siapa yang mau dapat warisan kalau sekarang ini harus diatur ini, nanti siapa yang urus ini, siapa yang urus ini. Abis itu dia gantung diri. Nah kalau Bapak Ibu dengar berita 2 hari ini, gak tahu ya, dengar atau enggak ya. Di Bandung itu sedang dihebohkan, ada seorang yang gantung diri di flyover. Itu jam 4 pagi baru ketahuan. Jadi teman saya ada yang kirim waktu 2 hari yang lalu, itu kalau ada fotonya cukup ngeri gitu ya. Dan itu di situ dia kirim surat, dia ceritain juga. Nah terus dia bilang, nanti kalau mayat saya tolong kirim aja langsung ke rumah sakit Immanuel. Karena orang tua saya kerja di rumah sakit. Ada suratnya semuanya. Dan itu cukup mengerikan Bapak Ibu. Nah ini Ahitofel juga sama Bapak Ibu. Ketika dia enggak didengarkan nasihatnya, lalu dia pulang ke rumah dan gantung diri. Nah mari kita simak sama-sama ya. Kira-kira kenapa nih orang sampai gantung diri? Padahal dia tuh penasehatnya raja loh. Gitu ya. Yuk kita siap selanjutnya slide-nya. Boleh? Kita mau baca sama-sama ya. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu semua. Setiap nasihat yang diberikan si Ahitofel ini
Itu Daud sama Absalom bilang ini sama seperti atau sama dengan itu petunjuk dari Tuhan. Jadi ini bukan sembarang penasehat. Jadi setiap waktu Daud misalnya mau memutuskan segala sesuatu, ini gimana nih ada pergumulan permasalahan ini, gimana jalan keluarnya ini. Dia tanya Ahitofel, kamu harus lakukan A, jalankan A. Setiap Daud lakukan nasihatnya itu pasti selalu. Makanya Daud itu anggap bahwa nasihat Ahitofel itu sama dengan itu petunjuk dari Allah. Jadi ini bukan benar-benar sembarangan gitu ya. Setiap nasihatnya itu benar-benar dia anggapnya sama seperti petunjuk dari Tuhan. Gitu ya. Nah, sampai suatu waktu ceritanya Bapak Ibu, jadi si Ahitofel ini gitu ya, dia itu tadinya menjadi penasehatnya Daud. Dan dia waktu itu punya anak, si Daud itu namanya siapa? Absalom. Nah, Absalom ini pengen melengsarkan. Dia gimana caranya supaya Daud ini nggak jadi raja lagi. Biar kerajaannya itu jadi Absalom yang pimpin semuanya. Gitu ya. Dia gimana nih caranya gitu kan. Nah, ketika melihat niat Absalom ini, lalu si Ahitofel bilang, wah boleh juga nih. Kayaknya Daud, saya udah jadi penasehat Daud udah cukup lama nih. Saya pindah haluan. Gitu ya, pindah haluan. Kira-kira Bapak Ibu kalau jadi Daud ketemu sama orang lawan lah misalnya, karena dia tahu Absalom ini mau menggulingkan dia. Ini tadinya penasehat yang nasihatnya sama seperti petunjuk Tuhan itu pindah. Istilah kasarnya pindah ke lawan nih. Karena Absalom ini mau gulingin dia. Kira-kira kita pikir kalau jadi raja, waduh, selama ini saya selalu ikutin nasihat dia selalu menang nih. Sekarang penasehatnya pindah ke Absalom. Gitu kan. Kira-kira saya pikir jadi Daud khawatir juga gitu ya. Besok-besok kalau perang mau kasih penasehat yang satu lagi, kira-kira bener nggak nih penasehatnya gitu ya. Karena penasehat saya ini udah pindah ke sana gitu kan. Gitu ya. Kalau di sini mungkin Pak John punya penasehat. Waduh, setiap penasehatnya yang kasih nasihat itu sama seperti petunjuk Tuhan. Terus tiba-tiba pindah haluan. Gitu kan. Wah, pasti ada kekhawatiran. Mana yang pindah haluan ini ke Absalom ini adalah yang mau menggulingkan kerajaannya Daud. Lalu Daud mulai pikir, aduh gimana nih caranya? Akhirnya dia ngomong sama yang namanya sahabat dia. Daud punya sahabat namanya Husai. Yuk sama-sama kita katakan Husai. Nah, ya udah gini aja caranya. Siapa tahu ini bisa mengganggu Absalom. Saya kirim si Husai ini ke Absalom. Gitu ya, supaya si Absalom ini bisa juga dengar nasihatnya Ahitofel, bisa juga mendengar si Husai. Ya udah dikirimlah dia. Gitu kan. Nah, waktu itu Ahitofel kasih nasihat sama Absalom. Untuk memperkuat kerajaan kamu harus hampirin gundik-gundiknya si Daud. Itu, kamu tidurin semuanya gitu kan. Itu nanti akan memperkokoh kerajaan kamu. Dan Absalom melakukan itu, Bapak Ibu semua. Wah, dia lakukan semua. Dan kerajaannya, rakyatnya makin percaya nih bahwa Absalom ini bakal jadi raja yang lebih dari Daud. Gitu kan. Lalu ada juga nasihat kedua si Ahitofel. Dia bilang gini, boleh nggak izinkan saya minta 12.000 orang-orang hebatnya kamu, orang prajurit-prajurit yang perang biar saya aja yang handle cara bunuh Daud. Saya akan serang dia malam-malam waktu dia lagi lemah, entah dia lagi tidur dan sebagainya. Itu kata si Ahitofel. Gampang kalau mau bunuh Daud. Kasih saya 12.000 prajurit, nanti kita serang malam-malam. Lalu habis itu si Absalom, boleh juga nih serang malam-malam. Tapi akhirnya karena ada si Husai, dia nanya sama Husai juga. Gimana nih menurut kamu Husai? Cara meruntuhkannya kerajaannya Daud ini gimana caranya gitu supaya bisa menang kita lawan Daud. Husai ternyata punya cara yang lebih keren menurut Absalom. Keren banget gitu kan. Akhirnya makanya terjadilah tadi ayat yang selanjutnya yang pertama kita baca. Akhirnya Absalom itu nggak mau pakai nasehatnya si Ahitofel. Dia pakai nasehatnya si Husai. Makanya habis itu dia langsung baper. Dia langsung pulang dan dia langsung gantung diri. Nah, kurang lebih ceritanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah siapa sih sesungguhnya Ahitofel ini?
Sehingga dia pengen banget ngebunuh Daud. Ya, saya mau tanya sekali lagi. Siapa sih Ahitofel sesungguhnya ini sampai dia itu pengen ngebunuh Daud? Padahal dia udah ikut Daud itu lama. Dia udah banyak nasihatin Daud. Dia udah banyak sama-sama mengalami kemenangan bersama Daud. Tapi kenapa dia mengkhianati dan pengen bunuh si Daud? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Siapakah Ahitofel ini? Kalau tahu, dapat voucher Indomaret dari Pak Beni. Karena tadi pagi dia bilang, saya mau angkat tangan, takutnya kata dia ini ketahuan kata dia. Ya Bapak. Apa? Iya, beri tepuk tangan dong. Luar biasa loh. Luar biasa. Mulai diklik selanjutnya Bapak Ibu semua. Ternyata Ahitofel itu adalah kakeknya Batsheba. Binti Eliam, istri Uria. Dan Eliam itulah anak Ahitofel, orang gila. Jadi saya yakin ya, kenapa ini si Ahitofel tuh pengen banget bunuh si Daud? Karena dia ini merasa cucu gua nih, si Batsheba ini, suaminya itu dengan sengaja ya kurang lebih ya, dibunuh. Supaya ditaruh di medan perang. Jadi waktu Daud suka sama si Batsheba gitu ya, waktu lihat Batsheba cantik sekali segala macam, ya udah. Saya mau ambil dia. Dia atur semua strategi perang, tapi dia taruh si Uria ini, suaminya Batsheba ini taruhnya di mana? Paling depan. Kenapa taruh paling depan? Supaya cepat mati Bapak Ibu. Dan kakeknya ini merasa, oh ya udah. Jadi intinya kenapa Ahitofel itu sampai pengen ngebunuh Daud? Karena dia adalah kakeknya Batsheba. Dan dia itu ketika ditolak nasihatnya, dia nggak bisa melakukan itu, makanya dia gantung diri. Jadi apa penyakit yang mematikan Ahitofel Bapak Ibu? Apa? Dendam. Jadi dendam itu yang dia simpen. Dia sampai cari waktu gimana caranya saya bisa bunuh ini Daud supaya balas dendam cucu saya nih ya kan. Yang jadi janda akhirnya gara-gara si Daud ini gitu kan. Gimana caranya? Gitu ya, boleh diklik slide selanjutnya. Nah ini dia. Yuk kita sama Bapak Ibu semua. Kita baca ya. 1, 2, 3. Penyakit yang mematikan adalah kepahitan. Jadi salah satu, saya kasih tanda petik itu jadi bukan penyakit secara fisik ya Bapak Ibu. Tapi saya yakin penyakit ini, dendam ini, kemarahan ini, kebencian ini ditahan terus, dipegang terus. Dia nggak lepaskan gitu kan. Akhirnya dia sampai suatu saat saya harus bunuh ini Daud. Makanya dia nggak kesampaian, akhirnya dia gantung diri. Pada akhirnya kedendaman, kebencian, kemarahan itu membunuh dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan yang mau kita belajar hari ini adalah kita harus belajar mengampuni. Sama-sama katakan mengampuni Bapak Ibu. Ya, kalau enggak kita nasibnya lama-lama bisa jadi kayak Ahitofel Bapak Ibu. Nah di slide selanjutnya, waktu itu kalau Bapak Ibu ingat, itu ada kita kedatangan dari City Harvest ya. Nah waktu khotbah di Taman Surya itu dia kasih ini Bapak Ibu. Kalau misalnya kita enggak mengampuni, itu dampaknya kalau kita menahan gitu ya, kita simpen terus rasa kepahitan itu dampaknya banyak sekali Bapak Ibu negatifnya. Gampang ningkat rasa khawatir, worry, paranoid. Dan bahkan dia bilang di sini kalau kita terus nggak mau mengampuni, kita terus simpen dendam, kemarahan, kebencian gitu ya. Itu dia bilang apa? Itu gampang banget terserang penyakit secara fisik. Karena lemah daya tahan tubuhnya. Sampai akhirnya gampang sakit. Tapi kalau kita gampang mengampuni, kita mau melepaskan setiap pengampunan, setiap orang yang bersalah sama kita, itu rasa cemasnya, khawatirnya, udah gak mikirin lagi kan. Misalnya kalau tadi kan saya yakin di Ahitofel, gimana caranya bunuh Daud? Gimana caranya bunuh Daud? Ya terus, gimana nih caranya? Saya udah banyak kesempatan, udah berapa kali gak bisa. Tapi kalau kita bisa lepaskan, ya udah. Kekhawatiran, keinginan itu udah gak mau. Dan daya tahan tubuh kita juga bisa lebih meningkat.
Gak gampang sakit karena ada sukacita. Terus terlepas. Hal-hal yang buruk itu yang kita taruh dalam hati itu gak simpen lama-lama. Ya udah lepasin aja. Kesalahan orang, luka dan sebagainya. Karena Bapak Ibu sangat bahaya sekali. Kalau kita simpen kebencian, simpen kemarahan, simpen kepahitan. Itu bukan cuman merusak diri kita sendiri. Bukan cuman menghancurkan. Tapi kadang-kadang masalahnya nih kita suka bagi ini kebencian ke orang lain. Yang notabene sebenarnya orang itu gak pernah tahu terlibat dengan orang tersebut. Saya kasih contoh ya. Tadi pagi saya bilang, let's say misalnya Pak Ben ini benci sama saya. Ya Pak Ben ya. Padahal sih enggak lah saya tahu. Dia sayang sama saya gitu kan. Dia benci banget sama saya. Parah nih si Pak Agus nih kata dia. Saya waktu khotbah di Taman Surya, saya nggak ditemenin. Dia malah tinggalin saya di bawah gitu kan. Saya sendirian di atas. Wah, dia kesel. Dia misalnya marah dan segala macam gitu ya. Lalu tiba-tiba misalnya Pak Beni cerita. Gitu kan. Sama siapa? Misalnya sama Ci Ineke lah cerita. Padahal Ci Ineke nih hubungannya baik sama saya, nggak ada masalah dan segala macam. Karena Pak Beni cerita, kesel. Kebenciannya, kemarahannya, bisa nggak Ci Ineke jadi benci juga sama saya? Bisa. Jadi kadang-kadang kita aja suka bisa kesel kan sama orang gara-gara dengar dari orang lain. Dia yang kesel tapi kita bisa kena. Nah itulah kalau kita simpen kebencian, kemarahan, itu bisa bukan cuma menghancurkan diri sendiri, tapi juga bisa mempengaruhi orang lain. Tadi pagi saya bilang gini, makanya ibu-ibu itu jangan suka bilang ke anaknya tentang papa hal yang negatif. Anaknya nggak tahu apa-apa gitu kan. Padahal ibunya yang kesel, ibunya yang nggak seneng, ibunya yang terluka dengan papanya, dengan suaminya. Dia cerita sama anaknya, oh kamu tahu nggak? Papa itu bla 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 bla. Anaknya nggak tahu apa-apa, jadi kesel juga sama papanya. Jadi kepahitan, kebencian itu bisa menular. Dan itu bisa mempengaruhi semua. Jadi dari Ahitofel ini kita belajar Bapak Ibu. Jangan simpen segala kepahitan, segala luka, segala kebencian, kemarahan. Jangan disimpan Bapak Ibu. Karena itu akan menghancurkan diri kita. Bahkan itu bisa mematikan. Kalau terus disimpan terlalu lama. Nah di slide selanjutnya saya ada kasih bahwa gimana caranya, ada satu ayat yang kita perlu baca sama-sama. Yuk Bapak Ibu ini semua firman Tuhan yang perlu kita ingat ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah disimpan. Diapain? Dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ini yang Tuhan mau hari ini kita lakukan. Kita buang semua segala kemarahan, kebencian, keinginan balas dendam kita. Luka-luka hati kita, Tuhan mau kita buang. Dan lepaskan pengampunan. Dan kita berdamai sama orang-orang tersebut. Apalagi dalam lingkarannya, lingkaran suami istri, dan orang tua sama anak, saudara dan sebagainya. Harus kita selesaikan Bapak Ibu semua. Supaya jangan seperti nanti, seperti Ahitofel. Simpan terus. Bahkan udah disimpan di omongin ke orang lain yang gak terlibat, semuanya jadi ikut pahit juga. Gitu ya. Dan ini juga di slide selanjutnya, waktu itu orang City Harvest juga lagi ya, karena berhubungan banget gitu kan, jadi saya ambil slide dia juga.
Ini sebenarnya salah satu hubungan yang sehat. Jadi kalau kita hubungannya antar suami, istri, orang tua, anak, mantu, mertua, dan juga teman sepelayanan dan kerja itu harus ada lingkaran ini Bapak Ibu. Yaitu lingkaran rekonsiliasi. Jadi kalau misalnya kita ada kekesalan, kekecewaan, itu langsung rekonsiliasi Bapak Ibu. Ngomong sama orangnya. Ngomong baik-baik. Kalau nggak bisa ngomong berdua, butuh temenin Bapak Ibu. Ada ketua komit dan sebagainya, atau ada tim pengembalaan. Bantu saya mau ngomong sama ini. Saya mau selesaikan, saya mau rekonsiliasi. Bilang, saya kecewa loh. Kamu kemarin ngomongnya kasar sama saya. Direkonsilidasi Bapak Ibu. Jangan didiamin, jangan disimpan. Waktu kita rekonsilidasi, kita akan mengalami pemulihan. Dan akhirnya kita bisa melepaskan pengampunan. Dan terus nanti akan muter. Lepaskan pengampunan, rekonsilidasi lagi, kita akan mengalami pemulihan terus. Ini yang sehat seperti itu Bapak Ibu. Jangan misalnya kita tuh simpen luka, simpen kekecewaan, simpen kepahitan, simpen kekesalan. Gak mau rekonsilidasi. Gak mau saya, biarin aja. Dan akhirnya adalah yang terjadi, tidak akan ada pemulihan Bapak Ibu. Yang ada itu akan menggerogoti diri kita. Dan terus. Gitu ya. Dan ini saya minggu lalu orang Abalov juga khotbah di Taman Surya. Kebetulan sama juga. Dia kasih tips ini Bapak Ibu. Supaya kita lakukan. Saya yakin ini juga hal yang pas. Kita lakukan momennya di 6 bulan pertama kita di tahun 2024 sebagai evaluasi Bapak Ibu. Dalam keluarga, hubungan suami istri, hubungan mantu mertua, dan juga hubungan orang tua dan anak, rekan pelayanan, rekan kerja, ini boleh dilakukan Bapak Ibu. Ini bagus Bapak Ibu semua. Dan seingat saya juga nih, Pak John ini pernah ngomong juga ke saya mengenai hal ini gitu kan. Bahwa kita tuh perlu rekonsilidasi, maksudnya perlu tanya sama istri. Saya ini udah peranannya udah baik belum selama ini? Saya ini udah berperan sebagai suami itu udah baik atau belum? Sebagai ayah udah baik atau belum? Kalau belum gimana caranya supaya saya jadi lebih baik? Tolong kasih tahu saya. Dan di sini dibilang waktu kita nanya itu kita nggak boleh ada komentar apapun Bapak Ibu. Udah kita terima aja. Dan yang kedua yang perlu ditanya adalah, kamu terluka nggak dari apa tindakan saya? Apakah selama ini saya pernah melukai hati kamu nggak? Dengan perkataan, perbuatan. Tanya Bapak Ibu. Dan yang ketiga itu kalau memangnya dia udah bilang, iya kamu melukai saya kemarin begini. Atau kalau misalnya tipe yang orangnya memorizing sampai lama itu kan, 10 tahun yang lalu kamu pernah lukain saya. Itu dia pasti ingat Bapak Ibu. Dan kita harus bilang, maafin saya ya kalau saya melukai hati kamu. Dan ini minggu lalu saya praktekin Bapak Ibu. Jadi abis dengar khotbah ini, malam-malam saya kumpulin istri sama anak saya. Karena biasanya minggu malam kadang-kadang kita udah dibiasakan kita bisa doa bareng. Untuk mezbah di hari Minggu sambil ngobrol gitu ya. Dan saya tanya, waktu saya tanya gini aja saya kumpulin. Istri sama anak-anak saya belum saya nanya apa-apa. Udah matanya udah pada pengen mau nangis semua. Kayak mau diapain aja gitu kan. Saya bilang, ini papi udah jadi papi yang baik belum selama ini? Kalau anak saya, ya papi mah baik lah, kan sering antar jemput saya segala macam. Tapi kalau istri saya diam aja. Tanda tanya nih kayaknya. Gitu kan. Ya. Lalu ya udah. Pernah nggak saya melukai hati kamu gitu kan? Saya tanya. Karena ini di depan anak, harusnya mungkin kalau suami istri anaknya berdua gitu ya. Tapi ini saya gabungin sama anak-anak gitu kan. Ya nggak ngomong, nggak cerita, ya udah. Kalau ada saya minta maaf. Kita pelukan. Saya peluk istri saya peluk anak saya. Anak saya giliran dia nanya, Mami pernah gak melukai hati kamu? Dia udah mulai, enggak lah. Saya udah tahu nih padahal sebenarnya kesel. Gitu kan, udah mau nangis gitu kan. Saya pikir itu bagus Bapak Ibu. Hal yang baik. Sampai anak saya yang kedua juga sama. Jadi saya rasa hari ini firman Tuhan di akhir bulan Juni, di tengah tahun 2024,
Jangan disia-siakan Bapak Ibu. Kalau memang hari ini punya kesempatan, waktu, momentum, tanggal 30, yaudah hari ini kita nggak kemana-mana, yuk pulang, kita ngobrolin ini yuk. Kita sharing tentang hal ini. Karena Bapak Ibu percuma, kalau hari ini cuma dengar firman Tuhan, terus pulang, firman Tuhan tadi tentang si Ahitofel ya. Dan kita nggak pernah melakukannya, semuanya sia-sia. Nggak ada breakthrough, nggak ada pemulihan, nggak ada kelegaan, nggak ada damai sejahtera yang kita bisa dapat. Akhirnya kita datang ke sini pulang ya sama aja. Nggak ada perubahan dalam keluarga kita, dalam pertemanan dan sebagainya. Ayo manfaatin waktu ini, kita masih panjang dari jam 10 sampai malam, atur waktu ngobrol. Kalau mau sama suami istri dulu nggak apa-apa. Supaya kita mengalami pemulihan. Apa Bapak Ibu mau sama seperti Ahitofel? Enggak kan? Ya. Yuk lakukan, bilang kanan kirinya, ayo lakukan hari ini. Suami-suami kalau istri-istri gitu, kalau istri nggak mau, paksa aja udah hari ini. Saya mau ngobrol sama kamu gitu kan. Mari kita selesaikan di meja makan. Wah gitu ya. Biar semuanya selesai. Saya yakin loh Bapak Ibu, waktu kita ngomong dan melepaskan setiap apa yang kita ada dalam hati kita mengalami kelegaan. Gitu ya. Ada beban yang berkurang. Amin. Oke, sudah mau selesai Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pernah dengar cerita ini enggak? Ada yang pernah dengar? Ya, ini cerita yang ya lucu tapi sebenarnya sesuatu yang menyentak hati kita. Jadi waktu itu ada seekor ular, dia masuk ke gudang. Di gudang yang banyak jerami itu tiba-tiba ada gergaji. Nah, ular itu kan selain dari jalan ada sampai tengah badan sampai belakangnya ya kan. Tiba-tiba waktu dia melewati gergaji ini, itu kena, kegores badannya. Si ularnya, wah kurang ajar nih gergaji. Dia lukai saya, badan saya, berani-beraninya dia. Mau saya santok dia gitu kan, mau saya gigit dia gitu kan. Berdarah badan dia. Lalu dia pikir, dia kesel, dihajar itu gergaji. Bapak Ibu tahu ya, yang tajam gergaji gitu, dihantam sama dia. Dia makin berdarah. Dia makin terluka. Dan dia semakin kesel, dia semakin marah. Oh ini, saya punya serangan terakhir. Buat hancurin gergaji ini. Dia apain? Dililit. Makin dililit, dia makin kuat ya, makin melukai saya ya. Dililit terus habis. Akhirnya matilah ular itu. Sama Bapak Ibu. Kalau kita dilukai, terus kita nggak pernah lepaskan, gitu ya. Bahkan kita pengen membales, kita pengen orang itu tersiksa lebih daripada saya tersiksa. Itu hati-hati Bapak Ibu. Itu akan bisa seperti tadi ular yang semakin dia berusaha menghancurkan orang yang melukainya, justru semakin hidupnya hancur. Semakin malah makin mati dia. Jadi mari hari ini Bapak Ibu semua, firman Tuhannya adalah mengajarkan kita untuk melakukan pengampunan. Saya mau tutup dengan kata-kata yang bisa kita baca sama-sama Bapak Ibu. Boleh pemain musik maju ke depan? Yuk kita baca kesimpulannya hari ini ya. 1, 2, 3. Kepahitan membawa kita kepada kehancuran. Tetapi pengampunan membawa kita kepada kedewasaan. Setiap kepahitan akan menghancurkan hidup kita. Tapi waktu kita melepaskan pengampunan, kita akan semakin bertumbuh dewasa. Karena kita bisa berhadapan dengan orang yang melukai kita. Kita akan terus dewasa. Terus ketemu lagi orang yang menyakiti hati kita, kita lakukan rekonsiliasi, kita lepaskan pengampunan, kita akan terus semakin dewasa. Semakin dewasa dan semakin serupa dengan Kristus.
Mari Bapak Ibu semua, yuk jangan sia-siakan waktu-waktu kita ini hari ini. Kita mau belajar mengampuni. Saya tahu ini hal yang gak gampang. Gitu ya. Karena orang tersebut mungkin sudah melukai hati kita. Gitu ya, sudah sangat menyakiti hati kita. Tapi balik lagi, firman Tuhan berkata, kita harus melepaskan pengampunan. Karena apa? Karena Kristus sudah mengampuni kita. Kalau Bapak Ibu ingat cerita waktu Yesus bangkit, Yesus itu tertulis, dia itu cari yang namanya Petrus. Saya mau ketemu sama Petrus. Petrus itu siapa? Petrus itu murid dia yang mengkhianati 3 kali. Dan waktu itu Yesus temui Petrus di mana? Di pinggir pantai, dia buat perapian. Itu ternyata Yesus itu lagi mau bawa kenangan di mana Petrus itu pernah melukai, pernah mengkhianati dia. Dan makanya waktu itu, di bakaran itu, Yesus nanya 3 kali sama Petrus. Jadi semua memorinya tuh rekonsolidasi Bapak Ibu. Makanya juga Yesusnya breakthrough, Petrusnya breakthrough. Jadi Yesus sudah jadi teladan. Bagaimana dia disakiti, dihianati sama muridnya. Dia lakukan rekonsolidasi itu. Waktu bangkit yang disebut namanya dia, saya mau ketemu Petrus. Gitu ya. Habis itu dia datengin Petrus. Dia bikin momen di mana waktu itu Petrus pernah hianati dia. Dan disitulah ada pemulihan terjadi.